sawit merupakan industri penghasil minyak nabati yang mengandung CPO atau crude palm oil yang dapat menghasilkan minyak inti, yaitu sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Berdasarkan data dari indeksmundi.com, Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan angka produksi CPO tahun 2021 mencapai 46,8 juta ton dari perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai 15,1 juta hektar. Dengan angka tersebut, maka kelapa sawit juga disebut sebagai penyumbang devisa negara serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Karena dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan juga negara, tentunya produksi kelapa sawit akan terus-terusan dilakukan dan dalam prosesnya sangat penting jika melibatkan SDGs. Berdasarkan penelitian atau studi empiris, industri kelapa sawit telah berkontribusi pada pencapaian 16 tujuan dari 17 tujuan SDGs. Maka dari penelitian ini, tujuan kami yaitu ingin membuktikan dari data yang dilaporkan oleh masing-masing perusahaan untuk melihat kontribusi nyata dalam SDGs yang telah dilakukan di tengah meningkatnya permintaan masyarakat akan minyak. Kami akan menganalisis dan juga membandingkan laporan keberlanjutan dari 4 perusahaan yang bergerak di bidang sektor perkebunan kelapa sawit. Kemudian melalui penelitian ini, kami akan menganalisis kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada SDGs 6, SDGs 7, SDGs 9, SDGs 11. Tujuan-tujuan ini akan dianalisis melalui GRI 102, 201, 302, 303, dan juga 305. Berikut terdapat profil dari 4 perusahaan yang telah disebut tadi. Yang pertama ada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia yang dikenal sebagai sebutan Lonsum, berdiri pada tahun 1906 yang kegiatan utamanya meliputi pembudidayaan tanaman, penanaman, pemanenan, pengelolaan, dan penjualan produk sawit, karet, benih-benih bibit kelapa sawit, kakao, dan teh. Kemudian pada tanggal 31 Desember memiliki luas lahan kelapa sawit sebesar 93.853 hektar. Yang kedua ada PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk atau yang biasa disebut dengan SMART. Didirikannya tahun 1962 dan sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 1992. Aktivitas utamanya dimulai dari pengelolaan 137.000 hektar kebun kelapa sawit di Indonesia. Produk turunan SMART-nya juga dipasarkan dengan berbagai merek seperti Vilma dan juga Kunci Emas. PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIM merupakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta. SIM merupakan salah satu grup agribisnis terbesar yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Kegiatan utama SIM meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan, pemeliharaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin dan mentega putih. PT Mahkota Group Tbk perseroan didirikan dengan nama PT Mahkota Group yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara pada 7 Januari 2011. Guna mengoptimalkan proses pengendalian dan sentralisasi usaha, maka pada 2011 terbentuk PT Mahkota Group sebagai induk dari semua anak perusahaan yang ada. Hingga saat ini, perseroan bergerak di bidang bisnis pengelolaan kelapa sawit dan turunannya serta penyewaan tangki timbun. Berikut adalah penjabaran dari data keikutsertaan 4 perusahaan yang kami pilih dalam program SDGs. Keempat perusahaan ini tentunya berfokus pada keberlanjutan yang berbeda-beda karena tujuan serta visi misi setiap perusahaan tentunya berbeda, sehingga yang dilihat merupakan hasil dari tindakan yang sudah dilakukan yang mana data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut. Yang kedua merupakan pembahasan mengenai SDGs 6 yaitu tentang air bersih dan juga sanitasi yang dapat dilihat dari tabel berikut yang berisi tentang data GRI 303 mengenai total air bersih dan juga sanitasi. SDGs 7 energi yang terjangkau dan bersih seperti yang terlihat pada tabel terlihat pada data bahwa telah terjadi peningkatan dalam hal total konsumsi energi pada PP London Sumatera Indonesia Tbk, PT Salim Infomas Pratama Tbk, dan PT Mahkota Group Tbk. Dengan adanya peningkatan tersebut, dapat dikatakan bahwa ketiga perusahaan ini belum berhasil untuk mengurangi konsumsi energi dalam memenuhi SDGs 7. Seperti yang sudah dituliskan dalam laporan keberlanjutan karena belum ada tindakan yang signifikan dalam memenuhi komitmen yang sudah dibuat. Di sisi lain, terlihat bahwa PT Sinarmas telah mengalami penurunan dari sisi total konsumsi energi dari tahun 2019 ke tahun 2021. Yaitu dari angka 1.346 menjadi 1.336. Dapat terhitung yaitu mengalami penurunan sebesar 10% yang mana perusahaan ini dapat dianggap sudah bersungguh-sungguh dalam memenuhi komitmennya mengenai SDGs nomor 7.
Walaupun angka penurunan tidak besar, setidaknya PT Sinarmas ini sudah berhasil berkontribusi dalam mengurangi konsumsi energi secara total dari tahun 2019 ke tahun 2021. Bagian dari laporan keberlanjutan keempat perusahaan ini dapat dikaitkan dengan SDG 9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Karena bagian dari laporan keberlanjutan ini membahas komitmen perusahaan untuk berinovasi dengan cara-cara baru dalam melakukan langkah-langkah produksi mereka, terutama untuk mengurangi emisi. Saat melakukannya, perusahaan juga berusaha mencari cara untuk meningkatkan keuntungan mereka dalam industri mereka dan mempertahankan kontribusi yang stabil dan diharapkan dapat meningkatkan GDP negara setiap tahun. Berikutnya merupakan pembahasan mengenai SDG 11, yaitu tentang kota dan juga komunitas yang berkelanjutan, yang dimana dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang berisi data GRI 201 mengenai nilai ekonomi dalam perusahaan tersebut. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keempat perusahaan sudah berkontribusi di sebagian besar tujuan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi beberapa perusahaan sudah cukup baik dan juga sudah cukup dapat mengikuti arahan mengenai tujuan SDGs tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaan tujuan SDGs nyatanya masih belum maksimal dan juga belum berkontribusi secara menyeluruh. Laporan yang diberikan perusahaan ke GRI masih cukup banyak yang belum dipertanggungjawabkan atas komitmen yang sudah dibuat yang tertera dalam laporan tertulis. Karena laporan keberlanjutan baru dilaksanakan selama 3 tahun, hasil ini sudah cukup baik. Harapannya di tahun-tahun berikutnya semakin banyak kontribusi dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan kelapa sawit yang melaksanakan SDGs, sehingga masyarakat Indonesia lah yang akan merasakan dampak positif dari diberlakukannya program tersebut nantinya.